Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda, para pemirsa Fatwa TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, dan beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan bertolabul ilmi bersama dalam sesi fikih ibadah yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kebetulan beliau sudah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga antum juga sehat dan Amin, kita amin, doakan insyaallah. para pendengar dan pemirsa kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Masya Allah. Ini ana rindu sekali bertemu dengan antum Ustadz. Masyaallah. Barakallahu. Karena terakhir bertemu dengan antum itu di kelas waktu sudah terlampau 1 semester Ustadz. Oh, masyaallah. Dan ini baru pertama Lalu kalinya. Mas ospek kemarin. Ya, supaya kemarin, tapi kan kita tidak mendapatkan ilmu secara langsung di kelas gitu. Yang Ustaz. di kelas ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, tak lupa kami juga menyapa para pendengar yang ikut tergabung di radio yang telah bergabung di RTVC. Di antaranya adalah Binbas Yogyakarta, Sahabat Tegal, MDFM Probolinggo, Amuba Pangkal Pinang, Sago FM Sumbar, Gema FM Bontang, Al-Hikmah Banyuwangi, Albina AM Bekasi, Tuah FM Riau, dan juga Dai Tengaran. Dan kami juga mempersilahkan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Anas Burhanuddin mengenai fikih ibadah, entah itu fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat ataupun semacamnya, bisa melalui 2 cara. Yang pertama, Anda bisa melalui telepon satelit kami dengan nomor 0331 5446 087 atau bisa melalui layanan WhatsApp call maupun WhatsApp chat kami 0821 706087. Baik, sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami, alangkah baiknya sebagai pembuka kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW mendorong umat Islam untuk konsisten dalam beramal, mudawamah dalam amalan mereka, dan menjadikan amalan mereka berkelanjutan meskipun amalan itu lebih sedikit. Nah, di antara hikmah dari anjuran Rasulullah SAW untuk berkelanjutan dalam beribadah dan konsisten serta mudawamah dalam amalan adalah bahwasanya kalau kita konsisten di atas suatu amalan tertentu dengan terus menjaganya, maka insya Allah itu bisa mengurangi gangguan setan kepada kita. Setan yang melihat kepada kondisi kita yang seperti itu, ketika beberapa kali dia mencoba, ternyata kita senantiasa berusaha konsisten menjaga amal ibadah kita, maka suatu saat dia sampai pada kondisi putus asa dari menggoda kita. Hal ini disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, kalau setan melihat kepada kondisimu, sedangkan engkau konsisten dan berkelanjutan dalam beramal, maka pada awalnya setan akan terus menggoda. Dan ketika dia mendapati engkau dalam keadaan istiqamah, mudawamah, konsisten, maka dia lama-lama akan bosan
dan putus asa. Sebaliknya kalau dia melihat Anda dalam kondisi yang kadang begini, kadang begitu, kadang jalan, kadang berhenti, kadang dijaga, kadang dibiarkan, tidak diamalkan, maka kondisi seperti itulah yang akan menggoda setan untuk terus menggoda kita, karena dia berpikir ada harapan untuk berhasil dalam menggoda kita. Adapun kalau kita konsisten, kita menjaga amal soleh kita, meskipun jumlah dan intensitasnya lebih sedikit, maka insya Allah salah satu buahnya adalah setan menjadi putus asa dan bosan ya untuk menggoda kita. Nah, maka ini adalah sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau konsisten dan mudawamah dalam beramal soleh. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa semuanya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas nasihat pembukanya pada kesempatan kali ini. Berarti intinya ketika kita beramal itu harus konsisten, Ustadz ya? Iya, dianjurkan untuk konsisten. Karena kayak kalau amalan-amalan yang wajib ya pasti harus kita jaga. Iya. Nah, ini konteksnya lebih ke amalan-amalan yang sifatnya sunnah dan tidak wajib. Ya. Dan teladan Nabi Muhammad SAW adalah beliau menjaga. Amalan beliau itu seperti disebutkan oleh Aisyah, dimah itu artinya konsisten, ya, dijaga, tidak bolong-bolong. Kalau beliau sudah memilih suatu amalan, maka beliau jaga amalan itu. Dan beliau mendorong, ya, bahkan kalau seandainya jumlahnya lebih sedikit nggak apa-apa, itu lebih afdal daripada kita banyak beramal tapi hanya sekali dua kali saja. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam meja redaksi kita. Pertanyaan yang pertama, Wibowo, Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh sholat hajat 2 rakaat tetapi dengan 10 hajat Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah ya. Ini alhamdulillah kita punya Tuhan yang maha pemurah. Masya Allah. Ya. Kita punya Tuhan yang maha pemurah dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau hambanya minta. Bahkan semakin banyak permintaan kita, semakin banyak hajat yang kita sampaikan kepada Allah ya. Semakin tebal proposal kita yang kita ajukan, maka itu justru malah Allah Subhanahu wa taala lebih cintai. Jadi salat hajat tentunya adalah salah satu teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang ada hajat atau ada urusan yang ingin beliau mintakan bantuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kalau beliau kepikiran atau terbebani dengan suatu hajah ya, atau suatu perkara ya, bahkan yang lebih umum lagi ya, urusan apapun yang membebani beliau, maka beliau bangun untuk mengerjakan sholat. Nah, sholat inilah yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai sholat hajat ya. Tapi hajat ini enggak tergantung hanya satu hajat, satu sholat seperti itu ya. Jadi dalam satu hajat kita bisa mintakan ya 2 hajat, 3 hajat sekaligus. Ya, kemudian juga dalam satu sholat kita bisa mintakan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan 10 hajat sekaligus juga boleh. Masya Allah. Ya, karena ketika kita sholat terutama dalam sujud kita, maka kita boleh untuk meminta kepada Allah sebanyak mungkin. Justru malah kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan, gak ada masalah ya. Bahkan kalau kita tidak mengerjakan sholat hajat pun, artinya kita minta misalnya dalam doa-doa selain dalam sholat. Misalnya ketika turun hujan, ketika sedang musafir, ketika kita terzalimi, ketika kita antara adzan dan iqamat ya, tanpa sholat pun kita bisa mintakan itu semuanya ya. Adapun kalau hajat maka tidak ada batasan bahwasanya satu hajat harus dengan satu sholat dengan 2 rakaat ya, tapi alhamdulillah ini urusannya fleksibel ya, dan ibadah-ibadah sunnah itu memang ada fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan aturannya tidak saklek ya seperti ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan pertama. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Baik, alhamdulillah sudah tersambung kepada kami penelpon pertama Bapak Mardanis. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya masing-masing orang satu kali pertanyaan. Ya, pertanyaan Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, begitu azan subuh dikumandangkan, kita langsung sholat fajar.
Sebab kalau menunggu azan selesai, nanti sholat subuhnya kita telat biasanya Ustaz, karena azannya agak panjang. Jadi waktu masih azan berkumandang kita langsung sholat, boleh nggak itu Ustaz? Itu kenapa Pak? Karena kondisi di daerah sana komatnya cepat. Iya, azannya yang panjang Ustaz. Jadi kalau kita menunggu azan selesai azan, kita sholat, ke masjidnya kita ketinggalan gitu di anunya. Karena anunya cepat. Komatnya cepat berarti ya. Oke. Iya benar Ustaz. Nah. Ya, baik. Boleh nggak kita artinya waktu azan itu kita langsung sholat fajar? Baik. Kan sholat fajar itu kan kita baiknya di rumah itu gitu maksudnya. Iya betul iya betul Pak. Iya jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya kalau kita ingin mengejar keutamaan sholat fajar di rumah, karena kita tahu bahwasanya sholat sunnah itu paling baik dikerjakan di rumah. Ya maka boleh ya ketika adzan mulai berkumandang berarti adzan subuh sudah masuk, waktu subuh sudah masuk. Maka saat itu boleh kita segera mengerjakan qobliyah subuh atau yang dikenal sebagai sholat fajar ya, atau 2 rakaat fajar. Nah, jadi rakaat fajar adalah ketika waktu subuh sudah masuk. Nah, tidak seperti sebagian orang yang memahami bahwasanya sholat fajar itu antara waktu imsak ya dengan masuknya waktu subuh. Ya, tidak seperti itu. Adapun sholat fajar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis-hadis keutamaan 2 rakaat fajar maksudnya adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi dilakukannya setelah waktu subuh masuk. Nah, yang terbaik adalah kalau kita mendengarkan adzan dahulu baru kemudian kita sholat 2 rakaat. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa dilakukan karena tadi ya karena qomatnya cepat atau kita ingin mengejar keutamaan sholat sunnah di rumah, karena nanti kalau kita berangkat dulu akhirnya jatuhnya kita sholat qobliyah subuhnya di masjid misalnya, maka tidak masalah Bapak melakukan sholat sunnah fajar ini ketika muadzin sedang mengumandangkan adzan, nggak apa-apa ya, karena menjawab adzan itu hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib ya. Tapi kalau nanti setelah selesai sholat sunnah ya, kemudian Bapak pergi ke masjid, maka alangkah baiknya kalau mengqadha bacaan adzannya, dalam arti mengulangi bacaan adzan yang dikumandangkan oleh muadzin itu juga dianjurkan. Kalau tidak bisa pada waktunya, kita qadha. Ya kita mengerjakan tadi si muadzin sudah membaca Allahu Akbar, kita hafal doanya, kita hafal redaksinya, maka kita ulangi lagi sambil kita berjalan ke masjid. Ya, jadi boleh dilakukan seperti itu, dan boleh juga Bapak ketika adzan berkumandang jalan dulu ya, kemudian sambil membaca bacaan muadzin ya, kita ulangi bacaan muadzin. Nah, nanti begitu sampai di masjid maka berarti masih ada jeda mungkin 3 menit atau 5 menit ya untuk menunggu iqamat, maka Bapak sholat sunnah qobliyahnya di masjid. Ini juga boleh ya. Meskipun lebih baik kalau kita sholat sunnah di rumah, tapi kalau untuk pertimbangan seperti ini kita bisa menggabungkan antara berbagai amal soleh, termasuk juga tidak melewatkan bacaan adzan bersama muadzin ya. Maka ini juga boleh silahkan ya, ini opsi kedua. Nah, bisa juga kita variasi, kadang-kadang begini, kadang-kadang variasi yang kedua. Nah, itu juga baik, alhamdulillah. Ini menunjukkan semangat Bapak Mardanis di Lampung ya untuk menggabungkan berbagai amal soleh selagi masih mungkin untuk digabungkan. Alhamdulillah itu semuanya adalah amalan yang sifatnya sunnah ya. Ini juga seperti yang kami sampaikan di pertanyaan pertama tadi, ada fleksibilitas dalam menjalankan amalan-amalan sunnah. Jadi beberapa opsi tadi bisa dilakukan. Alhamdulillah semuanya boleh. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Bapak Mardanis. Berarti insya Allah sudah terjawab dengan jelas ya Bapak Mardanis. Baik, kita memasuki ke pertanyaan kedua yang sudah sampai di meja redaksi kami, yaitu atas nama Nuruddin dari Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila seorang wanita ditinggal meninggal suaminya, kemana seharusnya dia boleh kembali tinggal? Ke keluarga kandung wanita atau boleh dengan keluarga suami, misal dengan mertua? Jazakumullah khairan Ustadz.
Ya, baik. Kalau seorang wanita sudah ditinggal mati oleh suaminya, ya maka dua opsi yang disebutkan dalam pertanyaan tadi itu semuanya sama-sama boleh. Jadi yang pertama, dia boleh kembali kepada keluarganya, kepada orang tuanya, karena berarti ini kembali kepada hukum asal. Karena seorang anak wanita itu menjadi tanggungan orang tuanya selagi dia belum menikah. Nah, jadi kalau dia sudah dewasa sekalian, kalau dia belum menikah, maka masih ada kewajiban ayah ibunya, ya terutama ayahnya, ya untuk merawat dia, ya untuk memberikan tempat bagi dia, ya memberikan rumah bagi dia adalah sebuah kewajiban sampai dia menikah. Nah, kalau dia menikah kemudian suaminya meninggal atau dia diceraikan, ya maka berarti ini kembali kepada hukum asal tadi itu, ya. Nah, dia kembali menjadi seorang wanita yang single, ya, yang tidak lagi memiliki penanggung jawab, ya, maka dia kembali kepada tanggung jawab orang tuanya. Ya, jika ayahnya masih ada, maka dia boleh untuk kembali kepada rumah keluarganya, yaitu rumah kedua orang tuanya. Nah, kalau seandainya mertua, ya juga tidak keberatan, ya untuk menampung, ya, untuk membiarkan dia tinggal di situ, ya karena banyak kebaikan yang sudah terjadi selama ini, ya dia sudah menjadi seorang menantu yang baik, ya kemudian juga tidak ada masalah dengan anaknya yang sudah meninggal, maka si mertua kemudian silakan untuk bertahan di sini, maka itu hukumnya juga boleh, ya karena mertua, ya itu adalah mahram yang tidak boleh menikahi wanita tersebut untuk selamanya, ya. Nah, jadi meskipun sekarang anak dari orang tersebut sudah meninggal, ya, dan berarti suami dari si istri ini sudah meninggal, ya, maka keharaman untuk menikahi ini masih bertahan, ya. Berarti mertua tersebut masih tetap mahram bagi wanita ini, ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa di akhir juz keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum", ya diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, ya. Kemudian Allah menyebutkan beberapa wanita yang haram untuk dinikahi untuk selamanya, ya. Nah, kemudian disebutkan salah satunya adalah wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, ya. Dan juga haram untuk kalian, ya, istri-istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, jadi ayat ini kita memahaminya dengan perspektif si mertua, ya. Kita katakan kepada si mertua laki-laki, haram juga untuk kalian untuk menikahi istri-istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, suami dari wanita ini tentunya adalah anak kandung dia. Kalau dia adalah anak kandung, maka hukum ini berlaku berarti. Nah, jadi ada keharaman untuk menikahi secara abadi, ya. Jadi meskipun anaknya sudah meninggal, maka hukum ini masih berlaku untuk selamanya. Sehingga ketika mertua ini mempersilahkan wanita tersebut untuk tinggal di rumahnya, maka dia boleh untuk tinggal di situ. Nah, kemudian juga tidak ada kesungkanan di situ, ya, tidak ada harus saling menjaga aurat misalnya, ini yang kadang-kadang merepotkan, ya. Iya, benar sekali. Nah, maka tidak ada kerepotan seperti itu, apalagi kalau misalnya si mertua sudah tidak lagi tinggal bersama anak-anaknya, ya. Tidak ada kakak ipar atau adik ipar bagi si wanita ini, maka dia bisa nyaman tinggal di situ, ya, dia bisa bebas dalam rumah. Karena yang di rumah hanyalah mahram-mahram dia semuanya, alhamdulillah, ya. Jadi keduanya bisa dipilih, ya, keduanya sama-sama boleh. Dan kalau ada opsi lain, misalnya ada yang mempersilahkan, ya, dengan senang hati dia tinggal, ya, maka ini adalah hak manusia, ya, hak manusia. Kalau orang mengizinkan kita untuk tinggal di rumahnya, maka berarti kita juga sah untuk tinggal di rumah itu. Tapi perlu memperhatikan agar bahwasanya kita tidak melanggar aturan-aturan Allah di rumah yang ditinggali tersebut. Ya, seperti itu. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Kembali lagi kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa bertanya secara langsung melalui layanan telepon kami, yaitu pertama 0331 5446 087, atau pemirsa juga bisa bertanya melalui layanan WhatsApp call maupun WhatsApp chat di 0821 7000 6087. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk di meja redaksi kita atas nama Winaryoto, Jawa Timur, Kota Surabaya.
kalau saya safar selama 5 hari, menginap di rumah saudara selama 5 hari, apakah boleh selama itu saya melakukan sholat dengan jamak qashar? Demikian pertanyaan saya, jazakumullah khairan. Ya, ketika seorang safar ke suatu kota atau ke suatu tujuan dan dia sudah sampai di kota tersebut, maka hukum safar masih berlaku bagi dia sampai dia nanti kembali ke daerah asalnya. Nah, kalau saudara penanya dari Surabaya ini, nyebutkan kota nggak menyebutkan kota ya. Ya, jadi kalau dia safar ke suatu tempat yang jaraknya adalah jarak safar atau safar tersebut umumnya disebut sebagai safar yang membolehkan qashar, maka berarti hukum safar ya termasuk qashar dan jamak masih berlaku meskipun dia tinggal di kota tersebut selama 5 hari ya. Nah, dia menginap di kota tersebut selama 5 hari, maka hukumnya masih musafir, dia masih musafir. Ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat, Allah taala alam ya, kalau masih 5 hari 6 hari itu masih dihitung sebagai musafir. Karena ya dia bukan orang yang mukim di situ. Dia tidak punya KTP di situ. Ya, maka dia masih kondisinya masih musafir. Ya. Meskipun kita mengetahui ya, ada sebagian ulama menganggap kalau sudah lewat dari 4 hari berarti sudah tidak musafir lagi. Ya. Tapi masalah safar ini dikembalikan kepada urf ya. Kalau orang masih melihat itu sebagai safar, maka berarti hukum safar masih berlaku. Baik. Ya, kenapa kita perlu sebutkan ini pendapat yang kedua ini, karena kadang-kadang sebagian penanya bingung, tapi kami pernah mendengar seperti ini. Gitu. Jadi kita sampaikan apa yang lebih kuat ya menurut pandangan kami, Allah taala alam. Kemudian tanpa menafikan bahwasanya ada sebagian ulama yang berpendapat kalau sudah lewat dari 4 hari maka berarti dia sudah tidak musafir lagi. Ya, seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Alhamdulillah sudah masuk di penelpon, yaitu ada Bapak Yanwar dari Bekasi. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya satu saja. Ini Ustaz, kita sholat berjamaah Ustaz. Kemudian kemudian imam lupa tasyahud awal. Setelah tasyahud akhir, dia langsung salam Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya itu, kita sujud sahwi dulu, apa kita ikutin imam dulu salam baru kita sujud sahwi kan? Ya, demikian baik. Jawabannya. Baik. Tafadhol Ustaz. Okay. Ya, baik. Jadi kalau imam lupa untuk tasyahud awal ya, maka tasyahud awal ini dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai sunnah ab'ad. Itu sunnah yang sangat penting untuk diperhatikan karena dia mendekati rukun. Ini kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun dalam mazhab Hambali disebutnya sebagai wajibus sholat, ya, kewajiban sholat. Salah satu kewajiban sholat yang tidak sampai level rukun. Ya, kalau rukun itu harus dikerjakan, tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau wajib ini, ya, dia harus dikerjakan, tapi kalau lupa maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi begitulah posisi tasyahud awal yang menurut para ulama. Jadi dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai sunnah ab'ad, ya, dalam mazhab Hambali disebut sebagai wajibus shalah, salah satu kewajiban salat. Nah, kalau imam melakukan kesalahan dengan lupa tidak melakukan tasyahud awal, dan yang maksud dengan tasyahud awal adalah duduk, ya, duduk untuk membaca tasyahud. Jadi tasyahud awal maksudnya adalah duduknya itu. Kalau dia langsung bangun misalnya, maka kewajiban para makmum adalah mengingatkan. Ya. Ketika sudah ada tanda-tanda imam kok enggak tasyahud awal, dia baru bangun, maka kita ingatkan, subhanallah. Tapi kalau imam sudah terlanjur berdiri, apalagi sudah memulai Al-Fatihah untuk rakaat yang ketiga, maka imam membiarkannya saja, biarkan saja, sudah, berarti nanti ini sudah lewat waktunya untuk mengingatkan, berarti nanti bisa diganti dengan sujud sahwi sebelum salam, ya. Bisa diganti dengan sujud sahwi dan letaknya adalah sebelum salam.
Maka itu yang harus dilakukan. Tapi memang yang namanya manusia ya, kadang-kadang sudah diingat-ingat ya, mungkin makmum juga sudah mengingatkan, tapi karena berdiri sudahlah nanti kita ganti dengan sujud sahwi saja. Nah, ternyata sudah niat ingin sujud sahwi, pas tiba waktunya sujud sahwi dia lupa lagi. Ya, memang ya itulah manusia itu memang banyak lupa. Iya, benar. Dan ini juga tentunya kadang-kadang terjadi pada diri kita ya, kita kadang-kadang ragu ya, sholat 2 atau 3, akhirnya kita katakan ini baru 2. Nanti saya niat untuk sujud sahwi nanti sebelum salam. Ternyata ketika sebelum salam lupa. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kalau imamnya lupa, ya dia salam, maka makmum jangan sujud sahwi sendiri. Karena makmum itu harus ikut imam. Nah, jadi ikut bacaan imam, ketika imam salam kita juga salam dulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa idzan sarafa fansarifu. Dan kalau imam bubar, dalam arti imam salam, maka segera Anda ikut salamnya imam. Nah, maka kita ikuti dulu perintah ini, hadis ini. Imam salam, kita salam dahulu, baru kemudian kita sampaikan, mohon maaf Pak Imam tadi belum sujud sahwi. Atau kita katakan subhanallah, ya, kalau imam segera sadar, nanti dia akan segera sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya bergeser dari sebelumnya, sebelum salam, nggak masalah, ya bergeser menjadi setelah salam. Karena lupa lagi, ya. Jadi tidak masalah seperti itu. Nah, jadi jangan sujud sahwi sendiri, tapi tunggu imam salam, kita ikut salam bersama beliau. Nah, kemudian setelah itu kita ingatkan bahwasanya sujud sahwi belum dilakukan. Nah, maka kemudian mereka bersama-sama sujud sahwi ya, dengan sujud 2 rakaat, sujud 2 kali, bukan 2 rakaat, sujud 2 kali. Nah, kemudian setelah itu diakhiri dengan salam 1 kali lagi bersama-sama. Jadi itulah cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Jadi begitu Bapak Yanuar, insya Allah sudah jelas pertanyaannya. Dan kembali lagi kami mengajak kepada seluruh pemirsa bisa bertanya secara langsung melalui layanan telepon kami. Pertama 0331 544 6087 atau bisa melalui WhatsApp call maupun chat 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan penanya ketiga dari via call Bapak hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya satu saja. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan. Di sini ada kebiasaan masyarakat kalau sudah musim panen ada makan-makan dengan pembacaan doa dari pembacaan doa begitulah. Jadi apakah itu bisa dihadiri, karena biasanya masyarakat mengundang langsung kita, undang secara pribadi. Apakah itu bisa halal makanannya atau bagaimana? Ya, saya baik. kira itu. Baik, silakan Ustaz bisa dijawab. Ya, baik, tidak masalah ketika seorang muslim ya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa panen atau panen raya ya, panen yang sukses. Nah, kemudian mereka berkumpul untuk tasyakuran ya, tasyakuran makan-makan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sifatnya adalah sifat sesuatu yang insidental ya, sesuatu yang kita mendapat nikmat kemudian kita bersyukur dengan mengundang orang untuk makan-makan, boleh, enggak ada masalah. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan nikmat kepada kita, maka Allah ingin nikmat itu kelihatan dari kita ya. Jadi athar atau bekas dari nikmat itu harus ada pada diri kita. Ya, dengan bersyukur kepada Allah ya, dengan lebih rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syukur yang paling penting. Juga bisa juga dengan berbagi, memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang miskin dalam bentuk zakat atau sedekah, yang mengundang tetangga-tetangga untuk makan sebagai syukuran, boleh. Dan ketika ada momentum yang baik seperti itu juga boleh bagi mereka untuk berdoa bersama ya, diakhiri dengan berdoa bersama, yaitu boleh-boleh saja, alhamdulillah.
Ya kalau tidak dengan doa bersama ya kita mungkin masing-masing berdoa juga boleh. Alhamdulillah ini sesuatu yang sifatnya muamalah, sifatnya adat kebiasaan, ini bukan sebuah ibadah mahdhah ya, maka Allah Ta'ala alam yang seperti itu boleh untuk dilakukan ya. Dan Bapak kalau diminta untuk berdoa ya boleh ya, memimpin mereka untuk berdoa, mereka mengamini dan kalau Bapak kemudian dikasih bekal ya, dikasih ucapan terima kasih ya berupa makanan atau berupa uang, maka makanan dan uang tersebut halal untuk dinikmati. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga sering bisa. sekali di Masjid Nabawi sebagai tambahan faedah ya. Di Masjid Nabawi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, di kajian beliau sering diminta untuk mendoakan ya. Baik. Mendoakan orang yang sakit atau mendoakan di akhir kajian ya, maka beliau segera mengangkat tangan kemudian berdoa dan yang hadir mengamini. Seperti itu enggak masalah dan boleh-boleh saja, alhamdulillah ya. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak hamba Allah bisa menerimanya dengan baik. Dan kembali sudah masuk di meja redaksi kita atas nama Saudara Aan dari Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Oh baik. Sudah masuk penelpon keempat, yaitu dari Ummu Hanifah dari Klaten. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya Bu, silahkan pertanyaannya satu saja. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangan ya, tak. Kalau sebelum wudhu itu baca basmalah atau tidak, dan apa itu doa setelah wudhu, tak? Sama kalau kita sudah berwudhu lalu kita bersentuhan dengan kulit suami itu batal atau tidak? Mohon maaf Begitu Ibu, ya, bisa diulangi terlebih dahulu karena suaranya tidak terdengar dengan jelas. Iya. Sebelum wudhu itu baca basmalah atau tidak? Terus doa setelah wudhu, dan setelah apabila kita sudah wudhu dan kulit kita bersentuhan dengan suami itu batal atau tidak? Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaannya ada 3 Ustaz. Ada 3 ya, kita berikan bonus ya buat Ummu Hanifah di Klaten ya. Baik. Sebelum wudhu itu apakah membaca basmalah, kemudian doa setelah wudhu itu apa, dan apakah menyentuh kulit suami dalam kondisi setelah berwudhu ini boleh atau tidak? Silakan Ustaz. Ya. Baik, menurut sebagian besar ulama atau jumhurul ulama ya, dianjurkan untuk membaca basmalah sebelum berwudhu. Dan menurut sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, berdoa mengucapkan basmalah sebelum wudhu itu hukumnya wajib. Maka pesan saya kepada umat Islam dan para penyimak ya, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV, hendaknya berhati-hati untuk tidak meninggalkan sunnah ini. Ya, karena sebagian ulama berpendapat ya, membaca basmalah ini hukumnya wajib. yakni membaca basmalah sebelum berwudu. Karena redaksi hadisnya adalah la wudhu'an liman lam yusammillah, ya, tidak sah wudu seseorang kalau dia tidak mengucapkan bismillah sebelumnya. Maka memang sebagian besar ulama membawanya kepada makna anjuran. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat itu wajib. Maka kita hendaknya berusaha hati-hati, ya, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang kedua, doa setelah berwudu adalah mengucapkan sholawat dan salam, ya, untuk Rasulullah SAW. Kemudian kita tambahkan dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang bersuci. Ini adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW setelah kita selesai berwudu. Kemudian yang ketiga, apakah bersentuhan dengan suami itu membatalkan wudu? Ya, jawabannya tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Allahu ta'ala a'lam. Ya, jadi yang dimaksud dalam ayat ya adalah berhubungan intim, ya. Ya, bersenggama itu yang membatalkan wudu, ya, bahkan mewajibkan untuk mandi, ya, kalau sampai level bersenggama, ya. Jadi itu yang dimaksud oleh ayat, ya.
Ya, meskipun juga ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat, ya. Dan Nabi Muhammad SAW ya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya beliau ketika sholat juga pernah menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau sholat di tempat yang agak sempit karena memang rumah beliau tidak seberapa besar. Ya, maka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika beliau sujud itu beliau memberikan kode kepada Aisyah. Beliau pegang kakinya seolah-olah beliau mengatakan, Aisyah, angkat kakimu, aku mau sujud di sini. Ya, tentunya ketika seorang wanita di rumah itu biasanya mereka tidak memakai pakaian tertutup. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya memegang ya pasangan kita, memegang kulit atau bersentuhan dengan kulit pasangan kita ini tidak membatalkan wudhu kita. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Rasulullah SAW karena apa yang disyariatkan untuk beliau juga berlaku untuk umat beliau. Ya. Jadi ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini. Ya, jadi insya Allah wudhu ibu tidak batal ketika bersentuhan dengan suami. Tentunya nanti jangan bingung kalau ada yang mengatakan batal karena memang ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama dan kita mengetahui menurut mazhab Syafi'i itu wudhunya batal memang. Ya. Maka itu yang barangkali lebih sering kita dengar di masyarakat kita. Tapi mohon tidak bingung karena masalah fikih, ya masalah amaliyah ini ada banyak sekali perbedaan sudut pandang di antara para ulama di dalamnya. Nah, jadi apa yang kami sampaikan adalah pendapat yang lebih kuat menurut hemat kami, ya, menurut sepengetahuan kami, sebatas apa yang kami ketahui seperti itu. Tapi tidak menafikan ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan tersebut. Ya, jadi jangan bingung untuk memahami hal seperti ini. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, ada pertanyaan penelpon berikutnya dari Ibu Hamba Allah Riau. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya satu saja. Ya, begini Ustaz, saya sholat asar di rumah. Sholat Ya. asar, ya sholat asar ya. Ya, sholat asar di rumah. Cuman saya waktu azan itu sudah duduk waktu azan, orang azan itu saya sudah duduk di tikar sholat menunggu azan itu sambil menjawab. Kemudian kan doa antara azan dan iqamah itu kan lebih bagus kan, Abdul. Jadi saya itu berdoa antara azan dan iqamah, cuma saya itu berdoa kadang orang di masjid sudah iqamah atau mungkin sudah lewat 2 menit atau 3 menit. Apakah berdoa seperti itu dibolehkan? Baik. Atau masih termasuk doa antara azan dan iqamah seperti itu? Ya gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti pertanyaannya adalah apakah boleh berdoa di antara azan dan iqamah walaupun sudah terlewat, Ustaz? Ya, baik. Silakan Ustaz. Ya, jadi perlu kita pahami ya bahwasanya mustajabnya doa antara azan dan iqamat itu sifatnya adalah kelebihan dan bonus. Ya. Dia diharapkan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti doa-doa di luar itu juga tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Ya. Tapi ada waktu-waktu yang istimewa. Tapi di luar waktu itu pun kita masih boleh untuk berdoa. Ya. Jadi sebelum azan pun kita boleh berdoa. Ya, setelah selesai sholat pun nanti setelah asar kita masih boleh untuk berdoa lagi. Sepanjang waktu silahkan, gak ada masalah. Ya. Adapun yang antara azan dan iqamat itu adalah waktu khusus yang istimewa. Ya. Dan kalau ibu di rumah ya mungkin sudah berdoa, proposalnya yang disiapkan panjang ya, setelah 10 menit masih ada lagi doa yang belum tersampaikan. Lanjutkan saja dulu, nggak apa-apa. Insya Allah dia masih termasuk waktu istimewa yang mustajab itu meskipun ada tambahan waktu 1 menit 2 menit ya. Insya Allah itu bonus ya, kata para ulama, al-qarib yu'ta hukma muqaribihi. Sesuatu yang dekat itu diberikan waktu, diberikan hukum dari sesuatu yang dia dekat darinya. Nah, jadi itu masih dekat, masih lanjutan, masih sambungan. Insya Allah masih mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah. Ya. Jadi silahkan ya ditambah ya 1 menit 2 menit tidak masalah. Baru kemudian setelah itu ibu mengerjakan sholat
fardu asar. Ya. Insyaallah sudah baik dan bisa diteruskan dan insyaallah masih mendapatkan keutamaannya. Walhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Fajar dari Riau. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, sebelumnya pertanyaan ini sudah pernah saya tanyakan, cuman pertanyaan kemarin itu saya belum jelas gitu Pak. Maksudnya pertanyaan saya belum lengkap gitu. Jadi ini mau saya tanya kembali Pak Ustaz. Baik, silakan Bapak. Kami biasa setelah sholat maghrib itu kan tidak pulang ke rumah, adalah duduk di teras begitu Pak Ustaz ya. Kemudian imam ini Pak, dia tidur Pak sambil berbaring kan gitu. Kemudian setelah tidur sampai dia mendengkur kan gitu kan. Jadi setelah bangun dia tidak berwudu lagi gitu Pak. Apakah ini boleh gitu Pak Ustadz? Kalaupun memang ini tidak boleh, jadi bagaimana dengan kami begitu Pak Ustadz? Apakah kami tetap bermakmum sama dia gitu Pak Ustadz? Bapak yakin nggak bahwasanya wudunya batal itu? Dia tidurnya tidur sekedar tidur rebahan apa benar-benar tidur yang lelap? Sampai mendengkur gitu Pak Ustadz. Oh, sampai mendengkur. Ya, baik. Ya. Baik, silakan Ustadz. Ya baik, jadi tidur yang tidak membatalkan wudu itu adalah tidur yang tidak lelap ya. Tidur yang salah satu bentuknya adalah dalam keadaan mutamakin, dalam keadaan kita duduk. Adapun kalau seseorang tidur dalam keadaan telentang, ya, dalam keadaan rebahan, ya, atau dalam keadaan tengkurap, maka ini jelas itu adalah tidur yang lelap. Tidur yang membatalkan wudu, apalagi kalau sampai mendengkur. Nah, jadi hanya ada sebagian kecil ulama yang mengatakan wudu seperti itu tidak membatalkan wudu. Maksud saya hanya ada sedikit ulama saja yang berpendapat bahwasanya tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Nah, adapun sebagian besar ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i ya, yang banyak dipakai di Indonesia, maka menurut mereka tidur seperti itu jelas-jelas membatalkan wudu. Nah, kalau kita mendapati ada imam yang seperti itu, kemudian dia masih ngeyel dia harus menjadi imam tanpa berwudu, maka kita tidak boleh untuk sholat di belakangnya. Kenapa? Karena kita meyakini dia sudah batal wudunya. Kita sudah tahu ya, berbeda kalau kita tidak tahu kondisi dia seperti apa. Ya. Dia mungkin kita nggak yakin dia sudah batal wudunya. Nah, maka di situ karena kita tidak tahu, kita boleh untuk sholat di belakangnya dan sholat kita sah. Tapi karena ini kita tahu itu menjadi kebiasaan dia, ya sudah pernah diskusi juga, tapi dia masih beranggapan itu tidak membatalkan wudu misalnya. Maka berarti kita tidak sah, kita tidak boleh untuk sholat di belakang orang tersebut. Dan kalau kita sholat di belakangnya dalam keadaan tahu, maka sholat kita menjadi tidak sah. Mungkin dia akan mengatakan, tapi kan Rasulullah SAW juga pernah tidur sampai mendengkur, kemudian beliau bangun dan langsung sholat tanpa berwudu lagi. Ya, ini yang perlu untuk diluruskan, bahwasanya hukum ini berlaku khusus hanya untuk Rasulullah SAW saja. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, Imam An-Nawawi dan yang lain. Ini hukum khusus yang berlaku untuk Rasulullah SAW saja. Kenapa? Dan ini dijelaskan oleh beliau. Ya. Beliau pernah mengatakan, innahu tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Sungguh saya itu kedua mata saya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW saja. Siapa di antara kita yang kalau tidur, ya, matanya lelap, kemudian hatinya juga sadar? Nggak ada ya. Mata kita tidur, hati kita juga ikut tidur. Itu adalah sifat manusia. Maka tidur yang sampai mendengkur yang tidak membatalkan wudu ini hanya berlaku khusus untuk Rasulullah SAW saja. Maka tidak boleh bagi umat Islam yang lain, ya, termasuk imam di masjid Anda, ya, untuk mengklaim bahwasanya saya seperti Rasulullah SAW. Atau hukum ini juga berlaku untuk saya sebagaimana berlaku untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi sudah jelaskan itu beda.
Nah, kemudian para ulama juga sudah menjelaskan ini berlaku khusus ya, termasuk khasaisun Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu hukum-hukum yang berlaku khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Nah, jadi kalau Bapak tahu bahwasanya dia habis tidur mendengkur, ya, kemudian dia bangun tidak wudu lagi, maka jangan sholat di belakang dia. Ya, dan kalau Bapak tetap sholat di belakang dia, maka berarti sholat dia batal dan sholat Bapak juga ikut batal. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fajar. Baik, menuju ke penelpon yang berikutnya dari Bapak Umar dari Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan pertanyaannya satu saja. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah pada hari raya Idul Fitri ada takbir muqayyad selepas tiap-tiap salat fardu seperti layaknya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik begitu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz bisa dijawab pertanyaannya. Ya, baik. Jadi untuk Idul Fitri, untuk hari raya Idul Fitri, maka tidak ada takbir muqayyad sebagaimana yang kita lakukan saat Idul Adha, ya, bahkan di sore hari Arafah, ya, Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Adapun untuk Idul Fitri, maka takbirnya hanya sampai sholat Id saja. Takbirnya hanya sampai sholat Id saja, dan itu juga bukan takbir muqayyad yang setelah waktu sholat fardu. Ya. Bukan takbir muqayyad yang kita lakukan seperti saat Idul Adha, yaitu di selesai sholat fardu. Ketika imam sudah selesai sholat, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kita segera bertakbir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ya, kenapa? Karena tidak ada riwayat demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat takbir muqayyad itu hanya ada dalam salat Idul Adha saja. Ya, maka ini diantara hukum yang beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, maka seorang muslim, ya, dalam hal seperti ini diuji untuk ittiba'. Ya, dia ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi membedakan. Nabi tidak takbir muqayyad dalam Idul Fitri. Maka kita mengamalkan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan pakai logika kemudian mengatakan, tapi ini kan sama-sama hari raya. Terus apa bedanya? Ya, bedanya adalah karena Nabi Muhammad SAW membedakan antara keduanya. Boleh membedakan praktik antara keduanya. Sebagaimana beliau menyembelih kurban di Idul Adha, tapi beliau tidak menyembelih kurban di hari raya Idul Fitri. Kenapa? Ya, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing punya hikmah tersendiri. Ya, Idul Fitri punya hikmahnya tersendiri, punya aturannya sendiri, ya, punya hukumnya sendiri. Idul Adha juga memiliki praktek sendiri, memiliki sunnahnya sendiri dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita bisa menerima keduanya apa adanya, itu adalah bagian dari kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Umar. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya dari Ibu Hamba Allah Tasikmalaya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, begini Ustaz, kalau sholat Idul Adha di daerah saya kan dilaksanakannya di masjid. Saya mendengar kalau sebelum melaksanakan Idul Adha tidak ada sholat. Jadi kalau meskipun di masjid jangan melaksanakan sholat tahiyatul masjid aja, nggak bisa gitu. Kalau Idul Fitri itu sama enggak? Tidak ada sholat sebelum melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha aja yang begitu, atau sama gitu. Ibu Idul Fitrinya di masjid juga, Ibu. Ibu Idul Fitrinya di masjid juga, ya? Ibu Idul Fitrinya di masjid juga.
Ibu sholat Idul Iya, Fitrinya di masjid juga, iya. Kalau istri mah di madrasah gitu, kalau Di halamannya, wanita, oke, baik. kalau laki-laki di masjid gitu. baik. Sama, nggak ada sholat sebelum melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Iya. Ya gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaannya apakah ada sholat sebelum Idul Fitri itu ya Ustadz ya? Ya, baik. Jadi ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ya, Jadi ada hubungan nih kalau di pertanyaan sebelumnya tadi adalah perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, maka pertanyaan dari Ibu di Tasikmalaya ini menunjukkan kesamaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha dalam sebagian hukum. Ya. Adapun tentang tidak disyariatkannya ya sholat ya sebelum Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini sama. Nah, jadi tidak ada sholat sunnah yang disyariatkan sebelum Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu saat Idul Fitri, Idul Adha ya, sholatnya adalah di lapangan. Ini yang sering dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, berulang-ulang beliau lakukan. Maka di Madinah dahulu dikenal ada yang namanya al-musalla. Ya. Musalla dalam hadis-hadis Idul Fitri, hadis-hadis Idul Adha, itu maksudnya adalah tanah lapang yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha bersama para sahabat. Jadi yang terbaik Allah Ta'ala alam adalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaksanakan di lapangan. Tapi jika itu tidak bisa dilakukan, ya, misalnya tidak punya lapangan, ya, atau yang cukup adalah masjid, ya, atau mungkin karena faktor musim hujan misalnya dan berbagai alasan yang lain, ya, maka boleh dilaksanakan di masjid. Nah, kalau sholatnya dilakukan di masjid, maka berarti ada yang namanya tahiyatul masjid. Ya, sebagaimana kalau kita masuk masjid setelah asar itu sebenarnya nggak ada sholat sunnah setelah asar. Tapi karena kita masuk masjid, kita sedang ada keperluan di masjid, maka saat kita masuk masjid setelah asar maka disunnahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid dahulu. Ya. Demikian juga sholat Idul Fitri, Idul Adha itu lebih baik dilakukan di lapangan. Tapi kalau misalnya diputuskan dilakukan di masjid, ya, maka berarti boleh, ya. Kemudian juga disyariatkan ketika kita masuk, kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dahulu. Nah, jadi ini tentunya kalau seperti yang disampaikan Ibu tadi, kalau para wanita sholatnya tetap di lapangan, ya, atau di halaman sekolah yang berada di samping masjid misalnya, maka berarti ibu tidak perlu untuk tahiyatul masjid. Berarti ibu sama saja di lapangan kalau seperti itu. Tapi mereka yang sholatnya di masjid, ya, maka disunahkan bagi mereka untuk mengerjakan tahiyatul masjid dahulu. Kenapa? Karena ya mereka sholatnya di masjid. Dan kita tahu bahwasanya saat kita masuk masjid maka kita dianjurkan untuk menghormati masjid dengan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya baik, semoga bisa dimahami dengan baik oleh saudari penanya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga hal itu bisa menjawab Ibu hamba Allah tadi. Menuju ke penelpon berikutnya dari Bapak Gatot asal Ngawi. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya satu saja. Ya Ustaz, ini Ustaz mau tanya soal rakaat Ustaz. Ya kan makmum datangnya selepas imam mengucapkan Al-Fatihah, amin. Kemudian makmum itu sudah enggak mendapatkan amin, mendapatkan surat Quran, ya. Setelah itu kemudian makmum kok terus menambah rakaat lagi setelah salam. Apakah itu benar Ustaz, ya? Oke, baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jadi ketika makmum tersebut ketinggalan Al-Fatihah, kemudian makmum tersebut menambah rakaat, Ustaz, itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi menurut sebagian besar ulama, ya, rakaat bersama imam itu masih kita dapatkan selagi kita masih mendapatkan rukuk bersama imam. Nah, jadi kalau kita masih mendapati rukuk bersama imam, maka berarti kita masih mendapatkan rakaat tersebut.
Meskipun tadi kita tidak bisa mendapati imam ketika masih membaca Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita masuk sholatnya adalah ketika imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka kita tetap terhitung mendapatkan rakaat tersebut. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ketika kita sudah masuk, maka kita segera membaca Al-Fatihah sendiri. Ya, kenapa? Karena membaca Al-Fatihah itu rukun dalam setiap rakaat sholat kita. Dan di situ kita masih bisa untuk melakukannya. Jadi meskipun tidak membaca Al-Fatihah bersama imam, kita masih bisa membacanya sendiri. Dan kalau kita sudah membacanya sendiri, berarti sudah sholat kita sah. Rakaat kita terhitung di situ. Nah, maka kita tidak perlu lagi untuk menambah. Ya. Untuk menambah satu rakaat lagi karena merasa rakaat yang pertama tadi tidak sah karena tidak Al-Fatihah bersama imam. Jadi ini adalah sebuah persepsi yang salah. Jadi membaca Al-Fatihah itu bisa bersama-sama imam, itu yang lebih sempurna, yaitu maksudnya ketika kita sholatnya dari awal sudah bersama imam, tidak ketinggalan terlalu jauh. Ya. Tapi kalau misalnya suatu saat kita ketinggalan, ya, tapi masih mendapati rakaat pertama saat imam masih berdiri, atau bahkan masih mendapati imam ya ketika beliaunya sedang ruku, maka itu menurut sebagian besar ulama ya itu masih terhitung mendapati rakaat tersebut. Nah, jadi kalau kemudian dia menambah, ya pertama kita jelaskan itu persepsinya salah. Ya. Anda masih terhitung mendapatkan rakaat tersebut. Nah, kalau sudah paham tapi masih nambah lagi, maka ini malah membuat sholatnya tidak sah. Karena berarti kita sengaja ya untuk menambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dia tidak sengaja atau mungkin dia selama ini salah paham ya, tidak menyengaja menambah ya. Persepsi dia, ini sudah tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam. Maka harus nambah lagi. Maka ini kalau dia belum tahu, maka sholatnya tetap sah insyaallah. Tapi kita jelaskan. Kita sampaikan bahwasanya persepsinya salah. Ya, jadi membaca Al-Fatihah itu bisa saat kita di belakang imam atau dengan membacanya sendiri ketika imam sudah selesai dan kita baru masuk. Jadi kedua-duanya terhitung dan sah dan kita tetap mendapatkan rakaat yang pertama tersebut. Bahkan menurut sebagian besar ulama, kalau seandainya imam sudah ruku pun, ya, sehingga kita nggak sempat baca Al-Fatihah sama sekali. Yeah. Imam sudah ruku, ya kita baru masuk, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar, kemudian setelah itu kita langsung ikut ruku bersama imam, maka ini bahkan juga masih terhitung mendapatkan rakaat tersebut. Menurut siapa? Menurut jumhurul ulama, menurut sebagian besar ulama. Dan itu adalah pendapat yang lebih kuat, insyaallah ya, Allahu ta'ala alam. Ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir untuk menutup sesi pada kesempatan kali ini. Dan kemudian kami mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya di kesempatan kali ini, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dan kami ucapkan terima kasih juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, karena Anda sudah berkenan untuk mengikuti acara kami hingga akhir sesi. Dan juga kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV untuk bisa mengikuti serial-serial live interaktif kami dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat seperti yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan juga kami mengajak kepada seluruh pembaca dan juga penyimak Fatwa TV untuk bisa mencari tahu info seputar dakwah Fatwa TV melalui www.dewanfatwa.com dan juga www.fatwatv.id. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin berkontribusi untuk tersebarnya dakwah sunnah ini, bisa menyalurkan donasinya melalui rekening yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan kemudian kami mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya melalui harta maupun tenaga. Dan kami selaku pembawa acara mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya
bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.